Oke guys, inilah fakta Kesultanan Mataram, asal-usul Kesultanan Yogyakarta yang sekarang. Pada video kali ini, tim Gudang Fakta akan membahas fakta-fakta menarik tentang Kesultanan Mataram. Kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah dan merupakan asal-usul dari Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta atau Solo. Sudah banyak yang tahu tentang daerah istimewa Yogyakarta. Tapi, kalau fakta tentang Kesultanan Mataram yang merupakan buyutnya Kesultanan Yogyakarta, admin yakin di antara kamu pasti masih banyak yang gak tahu. Oleh karena itu, mari kita simak 7 fakta menarik tentang Kesultanan Mataram. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya jika kita bangun bersama channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kamu juga semakin banyak tahu tentang fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya. Fakta pertama, diresmikan oleh Jaka Tingkir. Kesultanan Mataram adalah penerus dari Kesultanan Demak. Saat Kesultanan Demak runtuh, penerusnya adalah Kerajaan Pajang. Kemudian, setelah era Kerajaan Pajang berakhir, muncullah Kesultanan Mataram yang didirikan pada tahun 1586. Pada saat pendiriannya, Kesultanan Mataram adalah negeri bawahan dari Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Jaka Tingkir. Menurut catatan Raja-Raja Mataram, salah satu keturunan Ki Ageng Sela yaitu Ki Gede Pamanahan dianugerahi tanah Mataram oleh Sultan Pajang yaitu Jaka Tingkir. Hal ini dilakukan sebagai hadiah karena beliau telah mengalahkan musuh Sultan Pajang atau Jaka Tingkir yaitu Arya Panangsan. Berawal dari situlah Kesultanan Mataram mulai berdiri dan berkembang melebihi kerajaan induknya yaitu Kerajaan Pajang. Fakta kedua, menjalin hubungan perdagangan dengan Belanda. Era Kesultanan Mataram adalah era di mana penjajah-penjajah Eropa mulai memasuki wilayah Nusantara. Bahkan, bukan hanya Nusantara saja. Pada masa itu, penjajah Eropa berekspansi hingga Amerika, Asia, dan Afrika. Karena armada perang dan peralatan yang canggih, pada waktu itu, para penjajah Eropa sangat mudah mengalahkan bangsa-bangsa yang dijajahnya. Pada masa itu, negara Eropa yang datang untuk menjajah adalah Belanda dengan nama VOC. Pada awalnya, hubungan antara VOC dan Kesultanan Mataram adalah hubungan perdagangan. Bahkan, kedua belah pihak saling mengirim duta di negaranya masing-masing. Belanda juga menganggap Kesultanan Mataram adalah sebuah wilayah yang merdeka. Namun, karena kelicikan dan kecerdikan penjajah, lambat laun hubungan perdagangan itu berubah menjadi penjajahan. Hal itu diawali saat meninggalnya Anyakra Kusuma atau Sultan Mataram ketiga. Pada masa Anyakra Kusuma, Belanda bahkan dilarang melakukan perdagangan di wilayah Pintura. Tapi faktanya, Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia dan memonopoli perdagangan di bumi Nusantara ini. Fakta ketiga, mempunyai gelar Islami bagi para rajanya. Gelar seorang raja adalah sebuah simbol kehormatan, baik di mata rakyat atau di mata kerajaan lain. Uniknya, di Kesultanan Mataram, rajanya mempunyai 2 gelar, yaitu gelar raja atau sultan seperti layaknya kerajaan di Indonesia lain, dan gelar Islami sebagai simbol kepemimpinan pemerintahan Islam. Gelar ini diberikan oleh syarif langsung dari kota suci Mekah. Untuk raja-raja Mataram, gelar Islami yang mereka dapatkan pada umumnya diawali dengan Sultan Agung atau Sunan, dan diakhiri dengan wilayah asal-usulnya yaitu Al-Jaud. Sebagai contoh, berikut adalah gelar Islami Raja Mataram ketiga. Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani Al-Jawi. Fakta keempat, identik dengan kejawen.
Istilah kejawen pada zaman modern identik dengan hal-hal mistis atau tahayul. Bahkan, beberapa kalangan menganggap kejawen adalah aliran sesat dari agama Islam. Namun, apabila berbicara mengenai fakta Kesultanan Mataram, ajaran kejawen dianggap sebagai budaya dan filosofi. Pada masa Kesultanan Mataram, agama Islam menjadi mayoritas dan ajarannya pun berkembang pesat. Faktanya, pada saat itu kejawen juga berkembang, bahkan dibudayakan. Kejawen yang dimaksud pada masa Kesultanan Mataram adalah pengembangan dan pengenalan budaya dan adat istiadat Jawa. Budaya dan seni seperti wayang sampai gamelan dan upacara-upacara hari besar Islam dirayakan dengan gaya Jawa. Seperti di daerah Yogyakarta, hingga kini sebenarnya praktek budaya kejawen masih tetap ada. Namun, masih banyak pula pihak yang menganggap kejawen adalah aliran sesat. Dengan alasan karena mencampurkan budaya Jawa yang berbau Hindu-Buddha atau animisme dengan ajaran agama Islam. Fakta kelima, tonggak kemajuan budaya Jawa. Seni dan budaya adalah salah satu bagian yang sangat sulit untuk dipisahkan. Dengan majunya industri seni, maka akan mempengaruhi kemajuan budaya suatu kerajaan atau negara. Bagi kita orang Indonesia, khususnya orang Jawa, pada masa Kesultanan Mataram di Jawa, seni dan budaya Jawa pernah mengalami masa kemajuan atau era emasnya. Pada masa itu, budaya dan seni Jawa berkembang dan mengalami masa kemajuannya. Seperti seni wayang kulit. Karena perkembangannya, daerah Jawa Barat pun mengadopsinya dan mengembangkan wayang kulit menjadi wayang golek. Bukan hanya itu saja, alat musik seperti gamelan juga tersebar di wilayah-wilayah Kesultanan Mataram hingga Bali. Fakta ini diperkuat dengan adanya jenis-jenis gamelan yang ada sekarang, di mana setiap wilayah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Pada masa itu pula, kebudayaan Jawa dan Islam tidak terpecah begitu besar seperti sekarang ini. Fakta ke-6, dikalahkan oleh Belanda dengan licik. Penjajahan oleh Belanda adalah sebuah sejarah kelam negara Indonesia ini, dan penjajahan panjang yang dialami membuat kita seolah-olah menyimpan dendam hingga sekarang. Tapi, kapan tepatnya Belanda mulai menjajah Indonesia? Kesultanan Mataram sebagai kerajaan yang menguasai Pulau Jawa pada masa awal penjajahan Belanda bisa digunakan tolak ukur seberapa lama sebenarnya Belanda mulai mengeruk kekayaan negeri ini secara brutal. Setelah berpulangnya Sultan Mataram yang ketiga, yaitu Sultan Agung atau Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani Al-Jawi, Belanda melihat ada celah untuk memonopoli perdagangan di wilayah pantai Jawa. Pada saat itu, VOC sedikit demi sedikit mulai mencampuri urusan Kesultanan Mataram, hingga akhirnya kubu Kesultanan Mataram terbelah menjadi dua kubu. Kubu yang pro dengan VOC yaitu Paku Buana dan kubu kontra VOC yaitu Raden Said. Paku Buana yang kala itu memimpin Kesultanan Mataram memilih bekerja sama dengan Belanda, dan Raden Said atau Pangeran Sambernyowo memilih untuk melawan Belanda. Karena seringnya pemberontakan hingga Belanda kalah oleh pemberontakan Raden Said yang dibantu Mangkubumi, akhirnya pihak Belanda meminta perlindungan kepada pihak Pakubuwono. Setelah itu, dibagilah Kesultanan Mataram menjadi dua bagian. Bagian barat atau Yogyakarta dipimpin oleh Mangkubumi dan dinyatakan sebagai kesultanan yang merdeka. Sedangkan bagian timur atau Solo yang dipimpin Pakubuwono sebagai kesultanan yang di bawah kendali VOC. Fakta terbelahnya Kesultanan Mataram adalah sebuah takdir, dan takdir yang sangat menguntungkan bagi penjajah Belanda atau VOC adalah dengan cerdas dan cerdiknya
Mereka mengalahkan Kesultanan Islam terbesar terakhir di tanah Jawa itu dari dalam, tanpa menumpahkan banyak darah di kubu Belanda. Fakta ketujuh, dijadikan kerajaan yang dikontrol ketat oleh Belanda. Sudah menjadi wajar seorang pegawai tunduk dengan perintah bosnya. Begitu pula yang terjadi dengan Kesultanan Mataram. Kesultanan terbesar di Jawa ini harus rela dikontrol oleh Belanda atau VOC. Setelah terbaginya Kesultanan Mataram menjadi dua pihak, membuat Belanda semakin gampang mengawasi kubu-kubu yang pro dan kontra. Hal ini diambil dan dikerjakan dengan baik oleh VOC atau Belanda. Meski masih menjabat sebagai sultan dan mempunyai kerajaan, namun semua itu hanyalah tampangnya saja. Karena faktanya tidak ada kekuatan yang jelas dari Kesultanan Mataram setelah itu, selain pemberontakan-pemberontakan kecil yang bisa diatasi oleh Belanda. Karena Belanda mengontrol ketat gerak-gerik Kesultanan Mataram, khususnya Mataram Timur, membuat Kesultanan Mataram dijadikan kerajaan bawahan Belanda yang harus tunduk dengan VOC. Pada masa itu pula, penjajahan Belanda berlangsung sebelum bangsa ini benar-benar merdeka secara de facto pada tahun 1945. Demikian fakta-fakta tentang Kesultanan Mataram, kesultanan terbesar di Pulau Jawa yang terakhir, yang berhasil digembosi dari dalam oleh VOC atau penjajah Belanda. Mungkin ada beberapa pihak yang tidak menerima fakta-fakta tersebut. Kami selaku tim Gudang Fakta mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita sama-sama belajar dengan apa yang terjadi di masa lalu dan dari kejadian Kesultanan Mataram. Oke guys, demikian fakta-fakta menarik yang telah tim Gudang Fakta rangkum. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika menurutmu video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka semua merasakan manfaatnya. Tunggu video-video selanjutnya dari tim Gudang Fakta. Dari Sabang sampai Merauke. Oke.